calon pemimpin nasional dan kandidat kita malam hari ini adalah Rizal Malarangeng. Dan kesempatan untuk uji kompetensi berikutnya saya berikan kepada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Silakan Mas Ikrar. Bung Rizal, dalam Bung iklan Ikrar. Anda itu Anda berupaya mempersonifikasikan diri Anda dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya tidak akan berbicara mengenai ideologi kedua beliau yang berbeda dengan kalau Anda. saya boleh potong sedikit, bukan mempersonifikasikan, itu kan membuat saya seolah-olah kayak Bung Karno, bukan. Menjadi sumber inspirasi saya, iya. Oke, baik. Tapi duduk kedua beliau itu kan punya suatu legitimasi sejarah yang begitu besar sehingga beliau menjadi proklamator, kemudian menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, pertanyaan saya kira-kira kembali ke pertanyaan Vivi yang tadi paling awal, legitimasi sejarah apa yang kemudian bisa menjadikan rakyat Indonesia itu akan memilih Anda menjadi calon kan pemimpin? waktunya berbeda. Pada saat Bung Karno pada usia 20-an ada musuh bersama yang disebut dengan kolonialisme, penjajahan Belanda. Jadi mereka kita berhutang budi pada mereka, aktif mulai mengurusi apa yang disebut dengan Indonesia, sebuah negeri yang baru pada umur 20-an. Ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja dan di Solo. Demikian pula Bung Hatta, Bung Syahrir. Indonesia modern tempat saya hidup dan Anda hidup agak berbeda. Tetapi kita dengan cara masing-masing berusaha memberikan yang terbaik, berbuat sesuatu. Sejak mahasiswa saya tahu, Anda juga tahu, kita masing-masing punya aktivitas yang berhubungan dengan dunia yang lebih besar. Mungkin saja ide kita berbeda, tetapi apa yang kita lakukan dalam konteks zaman itu cukup berarti. Kalau Anda sebut dengan legitimasi, of course. Sekarang kan Bung Karno kan tidak dipilih dalam pemilu yang terbuka. Ini kita baru coba sebuah metode baru bagi Indonesia, presidennya dipilih dengan terbuka. Saya tidak berkata bahwa saya harus menang atau saya takut kalah, itu bukan persoalan buat saya. Tetapi tujuan saya sekarang untuk mencari legitimasi itu adalah untuk berkata kepada Indonesia bahwa Indonesia harus terus terbuka kepada kemungkinan baru. Kepemimpinan yang ada sekarang sudah 10 tahun, kita hormati Pak SBY, Bu Mega segala macam, tetapi dalam masyarakat harus ada pembaruan terus-menerus. Harus ada regenerasi, harus ada transisi kepemimpinan. Ini pendidikan politik. Karena Anda mengenal Bu Megawati, Anda mengenal juga Pak SBY melalui kakaknya barangkali, ya. Tetapi tadi gambar saya dengan Pak SBY langsung. Oke, baik. Apa pertanyaannya? nah, kalau saya harus memilih, begitu kan, tentu kan Anda harus meyakinkan saya dan saya juga harus yakin bahwa Anda lebih baik dari Ibu Mega atau Pak SBY yang nanti tentunya akan. Nah, kira-kira apa yang lebih baik dari Anda ketimbang Ibu Mega dan Pak SBY? Saya kebetulan saya bersyukur mengenal kedua beliau orang yang baik, Bu Mega dan Pak SBY, dan saya banyak belajar juga dari beliau. Saya tidak bisa berkata atau membandingkan saya lebih baik ketimbang mereka berdua. Saya menghormati mereka sebagai orang-orang yang terhormat. Jadi kalau minyak itu seharusnya tidak terlalu banyak disubsidi, proporsinya harus dikurangi gitu. Itu supaya sehat. Nah, kita tahu juga petani yang jumlahnya mungkin kira-kira 45 juta pada saat sekarang ini. Di pasar internasional harga beras misalnya ya sekitar 9 atau 10 ribu rupiah gitu kan. Nah, sekarang kita tahu di Indonesia harganya ditekan sedemikian rupa menjadi 6 atau 7 ribu. Artinya kita ini disubsidi oleh petani sebetulnya. Nah, tapi pada saat itu Anda tidak pernah berbicara tentang masalah bagaimana seorang petani yang miskin itu mensubsidi kepada kita semua. Kalau saya tidak benar, saya nggak bicara, Mas. Saya kan sudah menulis cukup banyak soal ini juga. Sejak mahasiswa malah. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Begini, kalau masalah petani kan di sini ada dua kepentingan, antara kepentingan petani dan kepentingan konsumen. Yang bukan petani. Yang satu menginginkan harga beras murah, yang satu menginginkan harga beras. Ini pemerintah yang baik yang sanggup menjaga perimbangan yang baik. Petani dapat, tentu saja petani masih disubsidi dengan pupuk macam-macam, tapi kurang. Demikian pula konsumen di perkotaan yang butuh beras yang murah. Ini kan juga kenyataan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang baik adalah mereka atau lembaga yang sanggup memberi keseimbangan. Tetapi ini kan persoalan yang bagus, ini kan persoalan yang real untuk subsidi. Ini berbeda dengan subsidi umum kalau kita berbicara masalah bahan bakar yang sampai jumlahnya sangat amat besar dibanding subsidi petani, Mas Imam. Ya, tapi yang disubsidi sebetulnya adalah orang seperti kita atau orang-orang yang banyak mobilnya atau industri-industri besar. Dan Kalau itu nggak boleh bicara terjadi. tentang Betul. Saya setuju sekali. Dan inilah sebenarnya, ini kan masalah.